Gimana? Adik-adik sini semua gimana? Ini kok ada berita pencatutan KTP untuk mendukung salah satu kandidat untuk maju Pilgub DKI Jakarta ini. Kalian sudah cek belum di website KPU apakah benar KTP kalian dicatut untuk mendukung jalur independen? Bagaimana kita tahu nih Dharma Pungrekon ini? Elektabilitas kita nggak tahu dari mana ini orang. Viral gara-gara mencatut KTP orang. Ini gimana coba? Apa yang mau kita banggakan dari Dharma Pungrekon? Waduh, apa lagi nih? Kok KTP saya dicatut lagi nih mendukung siapa lagi nih independen ini? Aduh, kalian udah dapat berita nggak ini hari ini? Gimana? Adik-adik sini semua gimana? Ini kok ada berita pencatutan KTP untuk mendukung salah satu kandidat untuk maju Pilgub DKI Jakarta ini. Kalian sudah cek belum di website KPU apakah benar KTP kalian dicatut untuk mendukung jalur independen? Kaget juga kita ini. Kok bisa KTP kita ini? Wah, ini banyak notifikasi juga ya. Kalau kita baca Twitter ini, bahkan ya, anak dari Pak Anies Baswedan pun dicatut KTP-nya untuk mendukung paslon dari independen ini. Wah, ini bahaya nih. Memang sih Pak Anies itu kan dijegal lah oleh partai-partai politik tertentu ya, sama para elit di sana. Ya bukan berarti anaknya juga ikut jegal juga dong. Malah anaknya kasih KTP ke siapa namanya? Dharma apa ini? Dharma Pungrekon ini. Ini kan bahaya. Alhamdulillah saya tidak dicatut, tapi 2 anak dan tim saya dicatut KTP-nya, kata Pak Anies. Waduh, ini harusnya tim Dharma Pungrekon ini harusnya cek dulu gitu loh. Masa anak dari calon gubernur yang paling oke di DKI Jakarta ini kalian catut? Ya viral dong gitu loh. Wah, ini masalah besar ini untuk bangsa ini. Ini gimana nih adik-adik semuanya? Kalian sudah pada cek belum? Ini tolong dicek ya. Ya kalau memang ada dicatut ya kita laporkanlah barang-barang ini. Ini WA udah pada masuk nih semua ya. Nah, ini kita lanjutin lagi nih ya. Pertanyaan pertama ini, Pak, banyak video beredar soal pencatutan KTP, Mahfud MD menyatakan itu pidana. Kalau menurut Bapak gimana? Nah, ini nih tadi nih. Ternyata sudah viral juga ini sebenarnya nih. Jadi memang Pak Mahfud MD menyatakan bahwa tanpa harus melapor pun harusnya ini pihak kepolisian harus cek ini kebenaran berita ini. Ini sudah menjadi keresahan masyarakat di Jakarta. Harusnya bagian aparat penegak hukum langsung ini cek. Karena ini sifatnya pidana. Tidak perlu menunggu laporan, ya langsung aja dicek. Begitu ya. Jadi ya kalau soal bagaimana nanti ditahan atau seperti apa ya tentu nanti akan ada proses penyidikan ya. Ya walaupun memang kemarin sudah konferensi pers juga itu calon gubernur yang independen itu mengatakan bahwa ya kita ini punya tim relawan ya. Sehingga mungkin tim relawan kita yang salah catut atau seperti apa. Karena KTP saya juga masuk ini dicatut. Saya sudah cek itu di website KPU. Tapi ya saya pikir Bapak itu jangan bodohi rakyat juga lah. Ya. Bapak itu kalau kita lihat profilnya bintang 3 purnawirawan dari kepolisian. Ya. Ini gimana coba? Ya kalau di militer ataupun di kepolisian kan kita tahu lah. Salahnya anggota ya salahnya pimpinan juga gitu loh. Jadi jangan juga lempar ke salah relawan lah, salah catut dan lain sebagainya. Ayo dong.
jiwa kesatria, prajurit, apa itu, polisi itu. Harusnya kan harus ada itu sifat-sifat tanggung jawab sebagai pimpinan gitu loh. Jadi jangan melempar bahwa ini kesalahan relawan dan lain sebagainya. Wah ini bahaya ini. Ini harus kita viralin lagi nih ya. Biar jangan sampai di DKI Jakarta itu keluar pemimpin-pemimpin yang seperti ini gitu ya. Yang kedua nih, Pak kok sepertinya settingan. Kotak kosong di Pilgub Jakarta seperti dipaksakan sekali Pak. Wah tadi kalau sudah ada independen nggak jadi kotak kosong. Ya, karena memang kotak kosong ini gimana ya? Memangnya Jakarta hari ini kekurangan tokoh kah? Kekurangan kader kah hari ini Jakarta? Sehingga calon gubernurnya harus melawan kotak kosong. Ini kalau tidak salah dari Kim Plus ini udah mendukung namanya Ridwan Kamil ya. Ditransfer tuh dari Jawa Barat ke Jakarta hari ini. Ya walaupun kita nggak tahu apakah nanti Jackmania bisa menerima ini soal Ridwan Kamil ini di DKI Jakarta ya. Kita tahu bagaimana Jawa Barat dengan Persija ini kan, DKI Jakarta ini kan, woi kalau soal bola agak ngeri-ngeri sedap juga ini kan gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat kotak kosong ini, fenomena kotak kosong ini kan seolah-olah menandakan bahwa kita ini kekurangan tokoh di Jakarta ini. Padahal ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Anies di situ. Kenapa harus lawan kotak kosong? Ya nggak tahu, memang kedengarannya katanya Ridwan Kamil mau maju di DKI Jakarta asal bukan lawan Ahok dan Anies. Apa karena dia tahu bahwa kalah? Ya mungkin inilah syaratnya. Sehingga hari ini misalnya partai politik semua merapat ke Kim Plus. Ya, kita tahu partai-partai yang perubahan kemarin misalnya. Ya, ini belum 1 tahun loh partai-partai perubahan kemarin. Hari ini sudah mendukung yang namanya Kim Plus itu. Jadi memang sengaja dipaksakan karena kemarin Pak Ahok juga statement kalau kotak kosong itu ada pasti menang kotak kosong. Ya mungkin cara-cara independen hari ini itu sengaja dimunculkan. Makanya muncul yang namanya calon boneka, bukan calon kotak kosong lagi ya. Jadi ini harus kita lawan ini. Apapun ceritanya kita harus lawan begini-begini. Wah ini bahaya ini untuk demokrasi kita ini. Ini pertanyaan berikutnya nih. Pak Ahok bilang pemilih saya dan pemilih Pak Anies lebih baik pilih kotak kosong. Gimana itu Pak? Ya secara gambarannya sebenarnya ya. Biasanya kan kader maupun tokoh-tokoh atau public figure yang akan dimajukan untuk memimpin sebuah daerah. Itu kan biasanya menyerap aspirasi dari bawah. Dari akar rumput bahasanya. Ya kalau kita lihat survei Pak Anies tinggi di DKI Jakarta. Ya, kita lihat survei Pak Ahok juga sangat tinggi. Tapi kemana semua para elit-elit partai politik hari ini? Kenapa sampai hari ini belum ada partai politik yang mendukung Pak Anies maupun Pak Ahok ini untuk maju di DKI Jakarta? Kemana? Kenapa semua berebut untuk mendukung Ridwan Kamil? Apa yang skenario yang mereka bangun hari ini? Sehingga kita tahu dari 106 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta harus ada 20% threshold untuk bisa maju lewat partai politik. Dan kita tahu hari ini dari 10 partai pemenang di DKI Jakarta, 9 partai sudah masuk ke Kim Plus. Tinggal PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan di Jakarta beda dengan di Sumut. Di Sumut PD Perjuangan bisa usung 1 kader tanpa harus koalisi. Di Jakarta nggak boleh. Jadi memang ini skenario agar PDI tidak memberikan salah satu kadernya. Baik itu Anies maupun Ahok. Jadi kita dipaksakan, rakyat ini dipaksakan untuk memilih orang yang dipilih tadi, para elit-elit Kim Plus tadi. Jadi saya nggak ngerti lagi nih, rakyat ini nanti dipaksa untuk milih Ridwan Kamil versus independen tadi. Siapa tadi? Dharma Pungrekun. Bagaimana kita tahu nih Dharma Pungrekun ini? Elektabilitas kita nggak tahu dari mana ini orang. Viral gara-gara mencatut KTP orang. Ini gimana coba? Apa yang mau kita banggakan dari Dharma Pungrekun?
Saya sebenarnya pengen pilih independen, tapi kalau gini gaya dia, KTP saya dicatut ya sorry to say, gitu ya. Jadi memang sangat bahaya hari ini. Independen, saya pikir independen, dulu Ahok itu maju independen loh di 2017 awalnya. Tapi dengan popularitas Pak Ahok yang cukup tinggi saat itu, beliau pun mengakui bahwa tantangan maju independen itu sangat susah. Belum ada sejarahnya independen menang Pilgub DKI Jakarta. Lu kok tiba-tiba kawan ini, tiba-tiba lolos verifikasi di KPU DKI Jakarta. Loh, emang Ahok kurang populer apa saat itu? Dia aja sulit loh untuk mendapatkan dukungan KTP dan lain sebagainya. Kok ini tiba-tiba gampang sekali? Wah, ini banyak masalah ya hari ini. Jadi saya pikir adik-adik ini harus kritis dan jangan cuma duduk aja di sini sekarang ya. Dulu itu di zaman Pak SBY misalnya, naik bensin 200 perak aja semua udah turun ke jalan. Hari ini kok pada diam kalian semuanya. Ayolah, nggak turun ke jalan buat konten. Berani bicara dong di media sosial ya. Kalau memang konten kita udah nggak dihargai lagi, kita turun ke jalan. Kita suarakan dong bahwa kita ini masih hidup dan kita ini nggak bego-bego amat untuk dibodoh-bodohi mereka ya. Oh, ini bahaya nih, ini kenapa jadi marah-marah saya nih ya. Aduh. Pertanyaan terakhir nih. Apa tanggapan Bapak soal fenomena Pilgub Jakarta yang selalu jadi barometer bahkan batu lompatan buat para capres ke depan? Ya, ini DKI Jakarta ini kan, hari ini DKJ ya. Tapi memang coba bayangkan deh, nanti Ridwan Kamil versus independen. Kalau nanti independen ini jadi maju. Kalau ini dijadikan batu loncatan untuk Pilpres, bayangin aja. Ridwan Kamil menang misalnya atau Dharma Pungrekun menang lalu maju capres. Beginikah hasil dari demokrasi kita? Beginikah barometer? Hari ini IKN itu pindah ya, ibu kota. Tapi kan di sana hanya bangunan. Kalau politik tetap barometer tetap Jakarta jadi barometer. Kalau barometer hari ini seperti ini, apa kata daerah-daerah di luar DKI Jakarta? Lu DKI aja begitu, kita skenario kan dong banyak kotak kosong. Ini kan aduh sorry to say lah Pak. Orang-orang di warung juga pada ngomong kok. Mending gak usah ada pemilu lagi lah. Mending gak usah ada pilkada. Habis anggaran kita itu Pak, pilkada-pilkada begitu. Tapi kalau memang sudah kita setting orang-orang siapa yang berkuasa, ya kan ngabis-ngabisin anggaran aja. Langsung aja tunjuk siapa jadi ininya. Apalagi itu yang lawan kotak kosong. Coba bayangkan dia lawan kotak kosong. Misalnya Dharma ini gak lolos independen. Nanti Ridwan Kamil dari Kimples ini maju lawan kotak kosong. Kalau kotak kosong menang, seperti kata Pak Ahok tadi, toh juga nanti yang menentukan Kemendagri, PJ 5 tahun, orangnya mereka juga. Jadi apa yang mau kita harapkan dari pertarungan politik di pilkada nanti? Saya ingin ya, ini dari hati saya ini, saya ingin mengajak ini atau pengen challenge lah Pak Ridwan Kamil itu kita tahu orangnya sportif lah ya. Dia menang loh di Bandung, menang di Jawa Barat. Masa iya sih Bang, takut lawan Pak Ahok, Pak Anies? Ya bisa lah dibisikin itu partai-partai yang lain itu. Jangan semua merapat ke dia gitu loh. Karena saya lihat PDI Perjuangan ini kan hanya mendapat 15 kursi. Ya minimal kan 17 kursi untuk bisa mendukung salah satu calon. Ya masa nggak ada sih elit-elit partai ini berkoalisi lah dengan PDI Perjuangan. Dalam arti biar muncul gitu loh. Figur, biar pertarungan di DKI Jakarta itu semakin seru gitu loh. Jadi masyarakat hari ini pun punya yang namanya hak demokrasinya, hak menentukan siapa pemimpinnya. Kalau sudah begini, siapa yang mau kita pilih? Orang sudah ditentukan begini, wah ini perlu kita review kembali lah ya teman-teman semua ya. Saya maunya kelas kita berlanjut. Tapi teman-teman semua di sini harus berani bersuara. Gitu aja. Nah.